Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kita bertemu lagi dalam ibadah rumah tangga sektor 1 sampai 16. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta SP Suripati. Kiranya ibadah kita malam ini menjadi dupa yang harum kehadirat Bapa di sorga dan juga menjadi berkat bagi kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Setia adalah sifat yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Akan tetapi karakter setia tidak mudah ditemukan dalam diri manusia, sebab untuk bisa setia diperlukan kasih yang melimpah di dalam hidup seseorang. Firman Tuhan dipenuhi dengan kesetiaan Tuhan dalam janji-janjinya yang Ia sediakan bagi umatnya. Adapun janji Tuhan itu bak emas murni yang sudah teruji. Akan tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya diam atau doing nothing sambil menunggu janji Tuhan itu turun dari langit. Tuhan mengendaki adanya tindakan, juga kita mau melangkah dengan iman untuk meraih janji itu. Memang untuk mencapai perkara-perkara besar tidak gampang. Perlu usaha dan kerja keras. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memulihkan dan memberkati kita, tapi bagi yang ingin Dia lihat bagi kita, dari kita adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Salomo menulis sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22a. Mari umat Tuhan, kita raih janji Tuhan dengan penuh kesetiaan sampai Dia datang kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sudah mempersiapkan diri untuk beribadah malam ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah kami dan merayakan kami dalam menaikkan pujian dan doa. Dan kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Suripati, boleh melekat dalam hidup kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Suripati, agar dia boleh menjadi alat-Mu yang handal dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan sampai dalam pembacaan Mazmur secara berbalasan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 9. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur.
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Saudara-saudara jemaat, kita masuk sekarang untuk pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa memohon kehadiran Roh Kudus. Bapa kami dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan, karena kami menyadari betapa lemahnya dan rapuhnya perjalanan hidup kami ketika kami menghadapi 1001 macam tantangan yang ada di sekitar kami. Kalau kami mengandalkan kebolehan kami sendiri, kami tidak akan mampu Tuhan untuk melaksanakan apa yang mau Tuhan amanatkan. Karena itu, kami berdoa dan mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya firman Tuhan yang nanti kita baca dan renungkan bersama-sama dapat memberikan teguran, dapat memberikan pengarahan dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah untuk kami semua Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 yang berbunyi seperti demikian. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dan orang kota-kota dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah untuk kita semua. Shalom. Tema dari khotbah kita dalam kebaktian keluarga malam hari ini yaitu upah dari kesetiaan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang kesetiaan, itu adalah amanat perintah dari Tuhan untuk semua orang Kristen. Orang Kristen beriman, saudara dan saya. Semua kita harus setia. Setia kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan itu kepada manusia berlangsung dari keturunan kepada keturunan. Kalau kita lihat, kita baca Mazmur 119 ayat 90, di sana bicara tentang kesetiaan Tuhan dari keturunan kepada keturunan. Ribuan tahun lalu, saudara-saudara, Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya untuk memberikan tanah perjanjian, Kanaan, promised land. Tapi betapa sering Israel sendiri tidak sabar menunggu perwujudan dari janji Tuhan itu. Akhlak umat itu merosot terus. Dalam Mikha pasal 7 dibicarakan tentang kondisi akhlak dari umat Allah yang merosot. Apalagi umat harus melewati masa-masa yang silam, di mana iman mereka itu diuji. Mereka menjadi budak bekerja di Mesir sekitar 430 tahun.
Mereka menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka masuk tanah Kanaan dan harus berperang dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada di situ. Kadangkala mereka mengalami juga kesulitan. Kesulitan bahan makanan misalnya. Nah saudara-saudara, umat sendiri kayaknya tidak paham bahwa persoalan-persoalan, ujian-ujian tersebut merupakan pernyataan dari Allah untuk lebih memperkuat kesaksian dan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah Musa, saudara-saudara, sebagai pemimpin utama umat di padang gurun, ternyata dia tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang menggantikannya ditunjuk oleh Tuhan yaitu Yosua. Dia yang akan menuntun umat masuk tanah perjanjian dan menduduki tanah itu. Tetapi langkah yang ditempuh oleh Yosua, dia harus berperang. Dia harus membagi-bagikan tanah Kanaan itu untuk menjadi milik pusaka dari setiap suku. Terutama ada sekitar 9,5 suku yang belum dapat bagian. Kecuali 2,5 suku lainnya yang sudah dapat pembagian, yaitu Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Mendahului pembagian Kanaan, Yosua bersama Kaleb bin Yefune diutus oleh Musa menjadi pengintai di negeri Kanaan. Jadi mereka jadi mata-mata dulu untuk melihat bagaimana situasi, bagaimana keadaan tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Lalu 40 hari kemudian Yosua membawa berita sukacita dengan optimisme yang besar. Bahwa betul-betul Tuhan akan sertai. Kaleb betul-betul percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Tuhan akan menolong. Dan terus menolong umat. Sampai semuanya menduduki tanah perjanjian Kanaan. Waktu Musa utus Kaleb mengintai Kanaan, Kaleb waktu itu masih berusia 40 tahun. Jadi utusan. Tapi sekarang dia katakan dalam bacaan tadi sudah 85 tahun. Tapi dia merasa masih tetap fit, masih kuat. Musa katakan dulu buat Kaleb bahwa tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan diberikan menjadi milik pusaka sampai pada anak cucumu. Karena itu Kaleb minta agar tanah ini, wilayah Hebron, diberikan kepadanya. Berarti Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kemas itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, karena tanah perjanjian Kanaan itu dijanjikan oleh Tuhan, maka itu berarti bahwa Tuhan akan memfasilitasi dengan berlimpah susu dan madu. Berlimpah sumber alam. Bahkan di situ juga ada orang-orang yang bertenaga raksasa yang disebut orang-orang enak. Orang-orang enak itu orang-orang besar, waduh. Figur mereka itu kayak raksasa. Dan itu harus dilawan oleh orang Israel. Tapi Kaleb tidak takut. Kaleb tidak takut. Karena kepercayaannya kepada Allah. Yang penting tetap percaya. Yang penting tetap berserah kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengatur tiap langkah kakinya. Memang lagu rohani juga mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kesetiaan Kaleb harus menjadi kesetiaan kita juga. Memang saudara-saudara,
Manusia itu seringkali berubah-ubah dalam kesetiaannya. Kadangkala jadi kuat dan setia, tapi kadangkala lemah. Nah, ini repotnya di situ. Tergantung dari sikonnya bagaimana. Kaleb dari masa muda sampai masa tua, ternyata dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, cepat atau lambat, akan tetap dipenuhi. Asal kita setia dan percaya kepada Tuhan. Kualitas berkat-berkat Tuhan kepada umatnya tergantung kepada kualitas kesetiaan kepada Tuhan. Setia. Hukum dan janji Tuhan itu, saudara-saudara, tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah itu setia adanya. Kita harus tahu. Kita harus mengerti bahwa kesetiaan Allah itu merupakan sebuah batu rohani, batu karang di bawah kaki kita. Kesetiaan Allah itu. Kesetiaan Allah merupakan perisai di bahu kita. Kesetiaan Allah merupakan senjata peperangan kita. Merupakan terang pada jalan kita. Dan kata-kata penghiburan buat kita. Ketika hati kita remuk dan hancur. Kita tenggelam dalam kegelisahan dan putus asa. Karena itu saudara-saudara, belajar dari pengalaman Kaleb. Marilah kita belajar untuk tetap percaya. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu mulai kelihatan sejak awal dari perjalanan hidup kita. Setia yang bagaimana? Setia yang di mana? Setia, kesetiaan di tengah-tengah keluarga juga harus kelihatan dengan jelas. Suami setia kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, setia dalam tugas-tugas dan pelayanan. Ini harus diwujud nyatakan, saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan. Mazmur berkata kesetiaan Tuhan itu sampai anak cucu cicit dan seterusnya. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, masakan kita tidak setia kepada Tuhan? Kebangatan itu. Kalau kita tidak balas kebaikan Tuhan itu. Kita harus belajar terus. Belajar dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya Israel. Dan kepada saudara dan saya sebagai Israel perjanjian baru. Karena ujung-ujung dari kesetiaan Tuhan itu adalah melindungi kita. Perlindungan Tuhan ketika kita mengalami ujian-ujian hidup dan cobaan-cobaan. Keteraturan ketika kita menjalani hidup ini. Janji karena manfaat iman kita. Memberikan rasa aman sebagai orang-orang beriman yang rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Kesetiaan merupakan jaminan akan pengampunan dari Allah akan segala dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, kekasih Kristus. Sungguh luar biasa kesetiaan Allah itu. Sebagai contoh bagi iman dan percaya kita. Ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan 1001 macam tantangan ini. Berkembangnya pandemi corona sekarang. Penderitaan-penderitaan karena melanggar aturan. Lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Tetap akan bisa teratasi. Sejauh kita setia kepada Tuhan. Dengan sabar. Dengan sabar kita menanti apa yang Tuhan akan perbuat di dalam kehidupan kita. Yang penting kita setia, kita sabar menunggu. Upah atas kesetiaan kita kepada Tuhan itu sungguh sangat besar dan indah. Tetapi apakah kita berserah kepada Allah yang besar itu?
Dan apakah kita tetap setia kepada Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita? Sejak dari kita masih kecil sampai Tuhan memanggil kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Kualitas dari kesetiaan itu hanya kita masing-masing yang tahu. Amin. Setialah kepada yang menang, meski maut kau tempuh. Setialah sehabis berperang, terima upahmu. Mahkota hidup diberinya, kau masuk dalam terang ceria. Setialah. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal dan kami percaya dengan sungguh dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Izinkan kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, dan teristimewa sebagai jemaat, sektor pelayanan 1-16 dalam persekutuan ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih karena berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan kami boleh terima sehingga kami terpelihara dan selamat sampai pada saat ini. Sehingga di malam ini kami boleh hadir dalam ibadah persekutuan keluarga di saat yang berbahagia ini Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena kebenaran firman-Mu sudah bicara buat kami. Kami harus belajar dari Kaleb. Kami harus belajar bagaimana Tuhan menuntut dari kami kesetiaan. Kesetiaan yang besar akan menghasilkan hasil yang besar dari Tuhan. Itulah sebabnya kami harus terus belajar. Setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kiranya firman tadi Tuhan patrikan di dalam hati batin kami. Supaya akan membuat kami selalu setia sebagai anak-anak Tuhan. Setia di tengah-tengah keluarga, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia di mana saja Tuhan percayakan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mau berdoa untuk menyerahkan anak-anak kami, mereka yang berada di bangku-bangku pendidikan, tetapi dalam kondisi yang sekarang ini, mereka belum bisa untuk belajar penuh di sekolah. Mereka lebih banyak di rumah dan kadangkala suasana ini menimbulkan kebosanan bagi mereka. Tetapi Tuhan, kami punya Allah yang hidup dan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka, Engkau tuntun mereka supaya tetap dengan penuh sukacita mereka akan belajar dan terus belajar sampai pada saatnya nanti mereka dapat kembali pergi ke sekolah mereka. Kami doakan orang tua, guru-guru, semua yang terlibat untuk meningkatkan kualitas rohani anak-anak. Tuhan tolong Engkau berkati mereka, kepintaran mereka, rohani mereka,
kami mau serahkan, kiranya Tuhan yang atur melalui para guru, melalui para orang tua dan semua yang terlibat di dalam pendidikan. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah, negara dan bangsa kami. Kami mohon Tuhan berkati presiden, wakil presiden, kabinetnya supaya mereka semua dengan tuntunan Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terutama di era pandemi corona ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar semua untuk saling menopang. Semua yang sudah diatur jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang diungkapkan melalui semua pejabat yang mengatur perjalanan kehidupan kami. Kami doakan keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang menderita. Karena COVID Corona ini Tuhan, tolong Engkau sertai mereka. Kau berkati tangan-tangan yang merawat mereka dan obat-obatan yang mereka pakai. Kalau Tuhan berkenan, biarlah mereka boleh sembuh, tetapi di atas segala-galanya, kehendak Tuhan sajalah yang berlaku. Ya Allah, kami mau berdoa untuk menyerahkan kekasih-kekasih kami di lingkungan jemaat GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai 16. Para lansia, semua yang sakit, menderita di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani, Luisan, Saudara Ivon Loho, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Laste, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Yonatan Ongirwalo, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persolesi, Ibu Yeni Sara Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, dan Ibu Clara Ponggawa. Ya Tuhan, biarlah dalam perawatan mereka yang sekarang ini Tuhan berkati tangan-tangan yang dengan setia merawat mereka. Kalau mereka menggunakan obat-obat yang diberikan, biarlah Tuhan berkati. Dan kiranya kami berharap Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau jadi dokter di dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada di dalam sorga, seluruh kehidupan kami di malam hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang sudah terlibat untuk merekam apa yang menjadi persekutuan ibadah nanti dalam ibadah keluarga. Semua yang sudah berjasa Tuhan Engkau berkati dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk menyalahkan keluarga Pakasi Rambing, keluarga Stanley Paruntu. Tuhan, mereka sedang berduka karena kehilangan kekasih mereka. Engkau adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka melihat penghiburan dan kekuatan itu hanya dari Tuhan saja. Dan hanya kepada Tuhan mereka berserah dengan penuh kesetiaan. Bapa yang ada di dalam sorga, ampunilah oh Allah akan segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami, dan berkenanlah kiranya memberkatinya. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memampukan kami memberi persembahan yang walaupun tidak sebanding dengan berkat yang kami terima daripada-Mu. Ya Tuhan, biarlah kesetiaan-Mu itu kami contoh, dan Roh-Mu yang kudus memberi kami latihan-latihan yang tidak berhenti sehingga kami tetap setia. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini kepada-Mu ya Bapa. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Allah, sekarang pergilah, jalanilah kehidupanmu sebagai pengikut Kristus dengan setia. Ingatlah bahwa hanya mereka yang setia yang akan mendapat upah yang indah dari Tuhan Allah. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.